Al-Fatihah ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal awliya muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Seperti biasa, malam ini kita mengaji khusus anasir diri kita yang batin, bahwa diri kita ini sudah nyata, sudah jelas bahwa diri kita ini terdiri dari diri yang zahir dan diri yang batin. Diri yang zahir ini sudah jelas, kerasa kita sudah paham, sudah maklum adanya. Nah, sekarang kita fokuskan kepada diri kita yang batin, karena sesuai dengan anjuran Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal sebenar-benar dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Jadi diri yang wajib kita kenal ini adalah diri kita, diri yang batin. Nah, diri yang batin ini terdiri dari 4 anasirnya. Diri kita yang batin ini bukan kalau secara global, secara singkatnya, diri kita yang batin ini disebut roh. Nah, secara terincinya, yang dimaksud kita diri yang batin ini terdiri dari 4 anasir, yaitu ilmu, nur, disebutkan di situ, wujud, ilmu, nur, syuhud. Jadi 4. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Itu. Wujud artinya zatnya. Wujud artinya zatnya. Sedangkan ilmu artinya sifatnya. Nur artinya asma'nya. Sedangkan syuhud artinya af'alnya. Zat, sifat, asma, af'al. Karena apa? Karena kita dari wujud, ilmu, nur, syuhud. Inilah diri kita yang batin sebenarnya. Anasirnya nih. Kalau kita balik, af'al, ya kan? Asma, sifat, zat. Jadi syuhud, nur, ilmu, wujud. Tapi di dalam tuntunan ini dia wujud dulu, wujud, nur, ilmu, syuhud. Nah, inilah diri kita yang batin ini. Jadi diri kita yang batin ini yang kita kaji selama ini, yaitu af'al, asma, sifat, zat. Nah, maka di situ apa sebenarnya af'al, asma, sifat, zat ini sebenarnya hakikinya itulah diri kita yang batin, ya kan? Nah, dikarenakan kita untuk menafikan diri kita yang zahir, diri kita yang zahir ini kita nafikan, kita isbatkan diri yang batin. Nah, maka dikatakan tubuh kita ini af'al Allah, hati kita ini asma Allah,
nyawa kita ini rasio, nyawa kita ini sifat Allah, ya kan? Rasio kita ini zat Allah. Inilah dikatakan wujud ilmu nur syuhud. Nah, jadi uraiannya seperti yang sudah sering kita kaji, wujud ini adalah zatnya, zat Allah. Wujud ini zat, wujud ini zat ini apa pada diri kita? Rasio itu. Jadi zat pada Allah, rasio pada kita. Inilah dikatakan diri batin ini. Nah, diri batin inilah yang seharusnya yang kita pandang, bukan diri zahir. Diri batin inilah yang seharusnya kita pandang, kita biasakan, kita kita sadari. Karena apa? Ya, diri batin inilah yang berkelakuan kepada diri zahir ini, ya kan? Diri zahir ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Ini kerasa sudah paham kan? Sudah jelas kan? Nah, diri batin inilah. Maka kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri sebenar dirinya, maka dia mengenal Allah. Karena diri yang batin inilah yang menghantarkan kita, pemahaman kita kepada Allah, kan? Nah, penghalang kita atau hijab kita untuk memahami, untuk mentajalikan diri yang batin ini, yang diri kita yang sebenar-benar diri ini, itu ada 3 seperti sudah kita kaji: hati, pikiran, dan nafsu. Kenapa? Seperti contoh, kita ambil contoh, kita zikirullah. Di dalam kita tafakur, kita berzikir misal. Padahal zikir ini, maaf ngomong tuh seperti selama ini sebelum kita ngaji kan, anggaplah zikir ini sudah dapat ijazah dari guru, kayak sudah kita laksanakan berzikir ini siang malam, bahkan tidak pernah tinggal. Apa yang sudah diijazahkan oleh guru sudah kita lakukan. Tapi kok kenyataannya ternyata kenapa masih belum dapat rasa? Kenapa masih belum dapat nikmat? Ya kan? Kenapa? Nah, disinilah letaknya. Karena belum tahu, belum paham, karena masih merasa ada kita di situ. Nah, zikirullah itu mengingat kepada Allah, ya kan? Mengingat Allah. Nah, sedangkan yang dikatakan mengingat Allah ini sebenarnya la biharfin, la sautin, tidak bersuara, tidak berhuruf. Itu yang dikatakan mengingat Allah tuh. Nah, sementara selama ini kita berzikir ini sekian ratus kali, berzikir ini sekian ratus kali, bukan salah itu. Tapi kita melaksanakan itu, kita melakukan itu cuma 2 rukun yang kita pakai, qauli, fi'li. Rukun qalbi lepas. Nah, sedangkan kita ini sudah dijelaskan rukun qauli, rukun fi'li harus berbarengan dengan rukun qalbi. Qauli ini kan ucapan.
yang bisa takluknya kepada pendengaran. Sedangkan qauli, ya kan, anu fi'li adalah perbuatan, takluknya kepada penglihatan. Nah, sedangkan qalbi ini adalah hati, takluknya kepada apa? Ilmu. Nah. Jadi kalau qauli fi'li tanpa qalbi, sia-sia, kosong. Maka berzikirlah beratus kali. Itu yang selama ini banyak dilakukan oleh Anuni kan, padahal sudah bimbingan mursyid, sudah bimbingan guru, sudah ijazah dari guru bahwa zikir ini sekian ratus kali, zikir ini sekian puluh kali. Nah, kenapa? Karena kita berzikir mengingat, tapi kita tidak mengenal kepada yang diingat, kita tidak mengenal kepada yang kita zikirkan, sehingga di situ berperanlah nafsu kita, akuan kita yang berzikir, padahal yang dikehendaki di dalam zikir yang sempurna itu adalah diam. Mengingat diri yang sebenar diri. Jadi kunci daripada zikir itu yang pertama sekali ya mengenal kepada yang nak dizikiri, mengenal kepada yang nak diingat. Mengingat sesuatu atau menyadari sesuatu yang tidak kita ingat, macam mana? Tidak kita kenal. Maka banyak sio-sio berzikir selama ini kan. Maka dikatakan bukan kita mesepelekan, bukan menyepelekan majelis zikir. Majelis zikir itu baik, bagus, tidak salah, ya kan? Tidak keliru. Cuma sayangnya ada siko kelemahannya. Tidak diajarkan rukun kolbinya. Tuh. Kita ambek baiklah awal-awal kita beragama ini rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Yang pertama sekali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini dasarnya apa? Itu kan bersaksi. Nah, bersaksi. Nah, bersaksi kesaksian yang tidak mengenal saksi apa namanya? Saksi palsu. Itu. Nah, disinilah perlunya, disinilah kita sering kita kaji untuk mengenal diri ini. Ternyata apabila sudah kita mengenal diri, sebenar diri kita ini, ternyata kita ini benar-benar tiada daya dan upaya, tiada kuasa melainkan kuasa Allah setelah kita mengenal. Tapi kalau sebelum kita mengenal selama ini, ya kan, akuan kita yang muncul. Nah, itulah kalau kita kembali ke apa, martabat yang kata Mangajung tadi, yang muntahyi tadi, martabat yang orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah. Nah, martabat orang mengucapkan la ilaha illallah baik ini di dalam kitab Raubiyah itu apa namanya, di sini sebutkan nah dalam kitab Kasfu Raibiyah
itu ada tiga martabat. Yang pertama sekali orang mubtadi, disebut mubtadi ini. Ya, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, disebutkan ini orang golongan orang mubtadi. Apa dimaksud dengan golongan orang mubtadi? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dari dia untuk Allah. Dari dirinya kepada Allah. Lah ini maknanya la ma'budu bihaqi illallah. Tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ini ada yang menyembah, ada yang disembah. Itu. Ini golongan pertama, orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, orang yang menyebutkan kalimat tauhid. Nah, sedangkan golongan yang kedua adalah orang mutawis atau mutawasito, mutawasit. Nah, yang disebutkan golongan mutawasit ini, dia memandang perbuatannya atau amalnya itu daripada Allah kepada dia, dari Allah untuk dia. Nah, tadi kan dari dia untuk Allah. Nah, ini dari Allah untuk dia. Mana dikatakan dari Allah untuk dia? Di situ dia maknanya la matlubu bihaqi illallah. Artinya tiada yang dituntut dengan sebenarnya melainkan Allah. Nah, tuh. Tiada yang dituntut yang sebenarnya melainkan Allah. Nah, ini masih ada itu untuk menuntut. Nah, sedangkan martabat orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, martabat yang ketiga yaitu martabat yang diterima, martabat yang sempurna adalah martabat muntahi. Itulah kata yang mengajung tadi. Apa martabat muntahi ini? Dia memandang amal ibadahnya itu daripada Allah kepada Allah. Tidak? Daripada Allah kepada Allah. Jadi di sini makhluk lepas. Tidak ada lagi kita. Daripada Allah kepada Allah. Maknanya la ma'wujudun bihaqi ilallah. Jadi tiada di alam ini dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada segala sesuatu yang ada ini kecuali Allah. Nah, martabat inilah yang disebut martabat muntahi atau yang terlepas daripada syirik. Tuh. Dari Allah, dengan Allah, karena Allah, bagi Allah, kembali kepada Allah. Inilah. Nah, ini dasarnya kalau kita tidak mengenal diri yang sebenar diri, tidak mungkin tahu, tidak mungkin bisa seperti ini. Tetap baik merasa kita, kan? Nah, inilah kaitannya dengan mengembalikan diri kita yang sebenarnya ini kepada yang hak. Ya. Maksud mengembalikan diri kita yang sebenarnya ini kepada yang hak itu tadi. Artinya segala sesuatunya kita akui ini adalah perbuatan daripada zat. Ya, perbuatan daripada Allah, bukan kita. Nah. Itulah yang kita tuju pada diri kita yang sebenar diri. Itulah yang disebut la ma'wujudun bihaqi illallah. Nah, inilah kembalikan tadi, inilah
diri kita yang sebenar diri itulah disebut diri yang batin tadi. Jadi diri batin kita ini terdiri dari 4 unsur: wujud, ilmu, nur, suhud. Nah. Jadi suhud itu bukan suci, suhud itu suhada, artinya asal dari kata suhud, ya kan? Nah, sama dengan samuca kita memandang dengan yang sebenarnya, suhud, mujahadah, pandang, singkatnya itu pandang, itu. Yang pengertian anaknya. Mahal tadi aku tanya di pola ya. Lempar ke grup dulu langsung sama ditanya tuh. Ya ingat. Jadi kita ini kan masih sering kita buka atau sering kita bicarakan, bisa kita omongkan itu. Kita ini kelemahannya kadang-kadang mang ya. Kita ini apa namanya langsung ke perhimpunannya. Nah, langsung ke perhimpunannya. Disitulah kadang-kadang membuat kita lemah ini. Tuh, kita menyepelekan yang mana apal ini. Kita sepelekan itu. Nah, kita langsung menuju ke perhimpunan itu. Sini kan, maka dia itu kata tadi, bagaimana kita nak mendatangi Allah itu dengan apa istilah itu, dengan tiada ilmu, kosong, tiada pemahaman, segala macam. Itu karena ini tadi kita kan apa jalannya itu kan Adam nak digaibkan ke Muhammad. Ya kan? Muhammad nak digaibkan ke Tuhan, Tuhan nak digaibkan ilmu nak digaibkan kepada zat. Artinya kalau kita membek kesimpulan, ilmu pun habis. Enggak? Tinggal ke zat. Jadi nak ke zat ini, nak ke Allah semata-mata ini tidak bisa didatangi dengan ilmu. Kosong. Jadi kita cuman menyadari baik. Ya. Tapi kita ini sudah dulu duduk di Muhammad, kan? Lah mantap duduk di Muhammad. Tuh. Karena ada salah satu paham tarekat, kita ini cuma dikasih batas sampai Muhammad. Ada paham tarekat seperti itu. Karena selebih dari Muhammad kita tidak bisa. Muhammad lah yang sampai ke Allah. Nah, itu Muhammad lah yang sampai ke zat. Ada paham tarekat itu kan, seperti itu. Nah, kalau kita ini kan mengkaji sifat 20 ini ya sampai kita menafikan sifat wajib bagi sifat yang ada pada diri kita isbatkan sifat wajib bagi Allah. Nah, itu. Nah,
Jangan pula salah pengertian menafikan ini, itulah seperti Bang Ajung tadi. Kalau menafikan ini artinya meniadakan, menghabiskan, ya kan? Meniadakan atau menghabiskan. Disinilah artinya berpisah antara nafi dengan isbat. Kita ini menafikan, ini maksud menafikan ini jangan dipikirkan, bukan dihilangkan. Sebab nafi dan isbat tidak bisa bercerai. Nafi dan isbat ini sama dengan pengertiannya baharu dengan yang kodim. Baharu dengan kodim tidak bisa bercerai. Esa. Maka kalau kita sudah mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, maka kita esakan. Nah itu.